Pada awal abad ke-19, rakyat Jawa hidup dalam penderitaan. Panen yang selalu gagal membuat mereka terlilit utang. Belanda menagih dengan kejam, bahkan menyita rumah-rumah penduduk yang tak mampu membayar. Gusti Pangeran, maafkan kami mengganggu waktunya. Hasil panen kami sudah gagal. Utang pada Tuan Belanda sudah semakin besar. Rumah kami disita, Gusti. Tolong bantu kami. Janganlah kalian merendahkan diri di hadapanku. Tapi Gusti, kami tak punya siapa-siapa lagi yang bisa membantu. Aku akan memberikan pinjaman simpanan emas. Janganlah kalian mengutang lagi kepada Belanda itu. Terima kasih Gusti, kami berjanji akan bekerja keras. Keadaan memang lagi sulit. Semoga Jogja baik-baik saja. Di Keraton Yogyakarta, para bangsawan dan rakyat yang hadir sedang membicarakan masa depan kepemimpinan. Raja sebelumnya telah wafat dan kini mereka kebingungan menentukan siapa yang pantas menggantikan. Kalian sudah tahu kan keadaan Yogyakarta sekarang? Jadi mau bagaimana? Siapa yang harus kita angkat menjadi pemimpin kita? Bagaimana kalau Sumanto? Kalau Sumanto, dia sudah memiliki banyak konflik dengan para prajurit Belanda. Boleh juga, tapi Putra juga boleh. Putra sudah memiliki banyak konflik dengan rakyat. Bagaimana jika Prabu? Dia bisa menjadi pemimpin yang baik menurut saya. Bagaimana jika Gusti? Hamengkubuwono IV tetap menjadi pilihan yang terbaik. Meskipun ia masih muda, ia memiliki koneksi dari Belanda. Tapi rakyat tidak percaya pada seorang raja yang hanya menjadi boneka penjajah. Justru kita harus tetap mendukung beliau. Ia bisa membawa Yogyakarta ke masa jaya. Benar juga, beliau juga didikan dari Hamengkubuwono III. Pasti ia dapat diandalkan. Namun saat para bangsawan mulai menyetujui pilihan Patih Danurejo, muncul suara yang sangat berpengaruh. Ratu Ageng, nenek dari Diponegoro. Dengan langkah mantap beliau berdiri di tengah mereka. Ratu Ageng menyampaikan bahwa memilih pemimpin bukan hanya soal koneksi dengan Belanda. Justru Yogyakarta membutuhkan pemimpin yang berani menolak penjajahan. Baginya yang layak adalah Pangeran Diponegoro, sosok yang selalu memikirkan nasib rakyat, berpegang teguh pada agama dan tidak mudah dipermainkan Belanda. Patih Danurejo tetap meragukan Diponegoro yang dianggap keras kepala dan sulit dia kendalikan. Namun, Ratu Agung meyakinkan semuanya bahwa ketegasan Diponegoro itulah yang diperlukan untuk menyelamatkan bangsa. Beliau berkata bahwa waktu akan menjawab, dan mereka akan melihat siapa yang benar. Sementara itu, di markasnya Diponegoro menerima pesan dari pihak Belanda. Gusti Pangeran, Presiden Semester meminta kehadiran Anda di loji untuk membahas persoalannya. Loji, apakah ini perangkap? Gusti, sebaiknya Anda berhati-hati. Belanda tak benar-benar jujur. Aku tidak akan datang. Biarkan saja. Biarkan mereka tahu kalau saya tidak akan tunduk kepada penjajah. Kabar penolakan itu membuat Simsmart sangat marah. Nona, Pangeran Diponegoro menolak panggilan Anda. Apa? Diponegoro menolak panggilanku? Saya tidak tahu, Nona. Dasar pengecut. Smith, kerahkan pasukan. Kita akan bakar markas Diponegoro. Pasukan Belanda pun bergerak, mereka tiba di markas Diponegoro dengan niat membumi hanguskan segalanya. Mari kita hancurkan markas Diponegoro. Api mulai membesar dan asap mengepul menutupi langit. Kepanikan merebak di antara para prajurit Jawa yang tidak menyangka serangan datang mendadak. Para penjaga berusaha memadamkan api yang berkorbar, namun pasukan Belanda tersebut menyerbu tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Diponegoro mendengar teriakan para prajurit yang melakukan serangan tersebut. Kemarahan membuncah di dadanya saat mengetahui musuh yang ia benci kembali memainkan tipuan kotor mereka. Pertempuran besar tak dapat terhindarkan. Pasukan Diponegoro dan rakyat Jawa bersiap menghadapi serangan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Lama tak jumpa di Ponegoro, akhirnya kau keluar dari tempat persembunyianmu. Tidak usah banyak bicara kau penjajah. Saya kagum dengan rakyat Jogja ini. Jangan takut. Ini tanah air kita. Kita bela sampai titik darah terakhir. Kalian tidak akan menang.
tidak akan kabur atau menyerah. Kami bukan pengecut. Kita bela Yogyakarta sampai titik darah penghabisan. Maju! Serang! Hancurkan mereka! Habiskan Diponegoro! Perang berkecamuk hebat, banyak darah tertumpah di tanah Jawa. Rakyat bertahan dengan keberanian luar biasa, namun persenjataan Belanda jauh lebih unggul. Setelah pertempuran panjang, Belanda mengutus wakilnya datang menemui Diponegoro. Jangan, sudah kalian menghancurkan tanah kami. Baiklah, saya akan memikirkannya. Dengan harapan menyelamatkan rakyat dari penderitaan lebih panjang, Diponegoro menghadiri pertemuan yang dijanjikan sebagai perundingan damai. Namun semua hanya tipu daya Belanda. Saat Diponegoro meminta penjelasan kepada Hendriks, tiba-tiba ia ditangkap secara lisik di tengah pembicaraan. Tangan sang pangeran direngut dan ia dibelenggu di hadapan para penjajah yang menertawakan kemenangan kotor mereka. Diponegoro berteriak marah pada Hendriks, namun ia mulai menyadari perundingan ini bukanlah perdamaian, melainkan awal pengasingan. Dalam hatinya, Diponegoro berkata dengan penuh keyakinan meski tubuhnya dirantai. Mereka bisa mengasingkan tubuhku, tetapi tidak semangatku, perjalanan ini tidak akan sia-sia.